Teman-teman yang dirahmati Allah, kita bahas tentang Islam. Itu tadi cuman intermezzo doang. Bahas tentang Islam. Sebetulnya Islam itu agama yang sudah Allah syariatkan paling mudah di antara sekian banyak agama. Di antara sekian banyak agama, baik agama samawi maupun agama wad'i. Samawi itu agama yang dibawa oleh para rasul. Kalau wad'i itu agama yang lahir dari tradisi. Dari sekian banyak agama, baik agama langit ataupun agama yang lahir dari budaya, Islam itu adalah yang paling mudah. Udah yang paling mudah. Bahkan gak beragama aja ribet loh. Islam itu lebih mudah, lebih nyaman daripada gak beragama. Karena ada orang berpikir agama itu ribet, sehingga kalau nggak beragama malah jadi mudah. Salah. Justru kalau kita pengen hidup kita mudah, maka pilihlah Islam, beragamalah Islam, berislamlah. Jadikan Islam itu sebagai the way of life, lifestyle kita, behavior kita. Kenapa? Karena Islam itu adalah kemudahan dari Allah, bukan kesusahan. Jadi kaidah dasarnya, poin paling pentingnya, Islam itu bukan beban. Islam itu bukan masalah. Islam itu bukan belenggu. Islam itu bukan kesulitan. Karena Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat mengatakan kalau Islam itu adalah kemudahan. Salah satunya yang paling terkenal, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah pengen memudahkan kalian. Allah tuh nggak pengen menyusahkan kalian. Itu kaidah dasar dalam Islam. Ayat itu ada di paragraf ayat tentang apa? Tentang puasa. Tentang salah satu di antara syariat Islam. Jadi ketika Allah bicara tentang syariat, kutiba alaikumusiyam ayyaman ma'dudat syahrul ramadan dan seterusnya, di tengah-tengah ayat tentang syariat puasa, syariat bangun malam, syariat untuk berdoa, wa idza sa'alaka ibadi, di tengah ayat itu ada kalimat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah pengen memudahkan kalian, Allah nggak pengen menyusahkan kalian. Itu kaidah dasar agama Islam. Kemudahan. Apa bukti kalau Islam itu mudah? Banyak dari syariat Islam itu kalau kita banding-bandingkan itu paling mudah loh. Kalau kepada kebaikan Allah mudahkan, kalau kepada keburukan Allah persulit. Contoh syariat Islam yang salah satu yang paling mudah itu adalah syariat menikah. Setuju nggak? Kenapa belum? Syariat Islam yang paling mudah salah satunya adalah syariat menikah. Terus kenapa banyak yang belum, Ustadz? Jomblo fisabilillah itu Masya Allah. Kalau bikin statistik mungkin ada sekitar 30% warga Indonesia jomblo fisabilillah. Bahkan mungkin lebih. Kenapa masih banyak? Bukan karena Islam mempersulit pernikahan. Biasanya pernikahan dalam syariat Islam tuh gampang banget. Yang mempersulitnya adalah biasanya calon mertua. Mertua. Ini lagi menyampaikan aspirasi anak muda. Tapi nggak selalu tanpa alasan juga sih. Kadang-kadang calon mertua juga. Misalnya saya nih, kalau saya punya anak cewek dan alhamdulillah emang saya punya anak cewek 3. Itu kalau misalnya ada yang ngelamar kan namanya orang tua khawatir ya. Ini cowok siapa, terus dia mampu nggak ngenafkahin anak saya, dia amanah atau enggak. Sebetulnya mampu nggak mampu itu relatif, amanah tuh yang paling penting. Karena kalau orangnya bertanggung jawab, gimana pun dia nggak mampu dia akan berusaha. Tapi kalau orangnya nggak bertanggung jawab, dia punya banyak harta, bahkan kadang-kadang tidak memberi apa-apa untuk keluarganya. Jadi amanah apa enggak, karena belum kenal, wajar sih. Tapi tetap aja Islam itu lebih mudah. Semudah apa menikah menurut Islam? Semudah cuman ngomong gini, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mahar sekian dibayar tunai. Udah selesai. Gampang banget. Kita nggak perlu cari hari yang tepat, walaupun itu mungkin bagi sebagian tradisi dianggap sesuatu yang perlu. Tapi dalam Islam tidak harus, misalnya kita nggak harus mempersiapkan resepsi yang mewah, apalagi berharap balik modal atau untung profit gitu kan ya. Kita nggak harus menentukan misalnya kartu undangannya warna apa.
kebenaran yang cowoknya anak street banget, jadi pengennya black on black. Si ceweknya dia feminim banget, pengennya pink gitu kan ya, kan jadi rame, nggak jadi nikah gara-gara warna kartu undangan. Jadi yang bikin ribet bukan Islam, Islam tuh mudah banget. Terus udah akad, udah selesai. Yang bikin akad itu berulang kali, itu biasanya bukan syariat Islam, tapi saksi. Sah saksi? Belum. Kenapa? Ya siapa tahu saksinya ada yang mantan. Ya susah. Yang nggak akan sah gitu kan, seharian juga akad nggak akan sah. Jadi Islam itu mudah teman-teman. Coba teman-teman renungkan ya, menikah itu gampang, tapi yang susah itu justru bercerai. Kalau akad nikah, saya nikahkan, saya terima nikahnya, beres. Kalau bercerai, itu ada prosesnya. Kalau kita ada masalah dengan pasangan, beri dulu nasihat. Gak boleh langsung talak. Dikit-dikit saya tolak kamu, gak boleh. Kita kasih nasihat dulu. Udah berkali-kali ngasih nasihat gak berhasil, akhirnya pindah tempat tidur. Siapa yang pindah? Suaminya. Istri tetap di spring bed, suaminya di sofa. Itu etikanya. Jadi walaupun yang salah istri, tetap aja suami yang tidur di ruang tamu. Karena kita cowok, itulah nasib kita gitu kan. Kalau cewek tetap di kamar, pindah tempat tidur. Itu kayak kode gitu, teguran buat istri. Pindah tempat tidur ternyata belum berhasil, akhirnya ada syariat memukul yang tidak menyakiti dan melukai. Memukul yang tidak menyakiti dan tidak melukai. Kayak gimana memukulnya? Kayak cuman ngasih isyarat doang. Kamu jangan gitu dong. Jadi kayak bukan mukul tarung ya. Ini yang ketiga. Udah nggak berhasil juga dengan memukul yang tidak melukai dan menyakiti, maka syariat talak. Talak juga ada proses. Talak 1, talak 2, talak 3. Dan di antara talak itu ada masa iddah. Dan talaknya juga harus benar. Ada talak yang benar, yang syar'i, ada talak yang bid'i. Mana talak yang bid'i? Mentalak istri ketika dia sedang haid. Itu talak yang dilarang. Mentalak istri di waktu dia suci tapi sudah dicampuri. Kan ada masa periode haid, ada periode suci kan. Nah periode suci udah benar, cuman dalam periode itu udah pernah melakukan hubungan suami istri dan itu nggak boleh mentalak istri dalam kondisi kayak gitu. Dilarang juga. Apalagi banyak syarat-syaratnya, sehingga kalaupun berhasil memenuhi syarat talak, kita talak masih ada iddah. Jadi dipersulit sama Allah perpisahannya tuh. Kalau bertemu dipermudah, kalau berkumpul dipermudah, kalau menghubungkan di antara dua hamba Allah, Allah permudah, tapi memisahkan mereka Allah persulit. Ini Islam. Sehingga ada masa iddah. Berapa kali suci, dan di masa iddah syariatnya mereka nggak boleh pisah rumah, tetap serumah. Kenapa? Supaya mereka tetap komunikasi. Ceweknya nggak perlu menutup aurat karena masih muhrim. Kalau ditalak sama suaminya talak 1, yang perempuannya di rumah masih boleh buka aurat, masih boleh buka jilbab. Kenapa? Karena masih suaminya. Kenapa kok disyariatkan buka jilbab malah di rumah? Supaya suaminya tergoda. Kenapa? Kalau suami tergoda dan dia menginginkan sesuai kebutuhan biologisnya, lalu mereka melakukan hubungan suami istri, otomatis sudah rujuk. Ini Islam. Gimana cara Allah bikin cerita, bikin skenario, kalian jangan pisahan deh. Udah sabarlah, kasih nasihat aja dulu. Udah ya Allah, ya udah nasihatin lagi. Udah ya Allah, ya udah kalau gitu kasih kode pindah tempat tidur. Udah ya Allah, saya udah tidur di musola, udah tidur di masjid. Nah itu mah itikaf ya. Makanya si ceweknya biasa-biasa aja nggak ngerasa ada kode, soalnya itikaf 10 malam terakhir di bulan Ramadan atau khuruj 3 hari 40 hari. Kenapa dia tinggalin saya 40 hari? Enggak, dia nggak tinggalin lagi khuruj. Kasih kode bahwa dia itu tidur di tempat yang nggak biasa, di lantai. Maksudnya di ruang tengah tapi di lantai, nggak di kasur lagi, supaya istrinya merasa kasihan kepada suaminya. Nggak berhasil juga, akhirnya dipukul dengan pukulan yang tidak melukai. Nggak berhasil juga, talak baik-baik tapi tunggu waktu yang tepat. Nah kalau sambil nunggu waktu yang tepat, kenapa harus nunggu waktu yang tepat? Biar berubah pikiran. Kenapa nggak langsung talak aja? Tunggu, jangan-jangan sekarang lagi haid. Jangan-jangan masa suci ini udah pernah dicampurin. Berarti tunggu, masih beberapa minggu lagi. Dalam hitungan mingguan itu, siapa tahu hatinya mulai berubah, mulai tenang, mulai hilang emosi, nggak jadi nalak. Kan gitu. Allah persulit gimana caranya mereka nggak bercerai. Itulah Islam. Jadi justru dengan menjalankan syariat Islam, itu akan ngebantu kehidupan kita banget teman-teman. Itu baru satu contoh, belum lagi contoh-contoh yang lain yang sangat luar biasa. Itu maksud Allah
yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tuh pengen memudahkan kalian, Allah tuh nggak pengen nyusahin kalian.